Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Masih semangat puasanya? Sudah berapa hari kita berpuasa Bapak Ibu? 8. Ada yang sudah 8, ada yang baru 7. Bagi yang mulai puasa hari Rabu, maka insya Allah hari ini hari ke-9. Kalau yang memulai puasa hari Kamis, hari ini insya Allah hari ke-8. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan sedikit ilmu dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengupas atau membahas tentang 3 sifat manusia. Dan 3 sifat manusia ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada binatang-binatang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar misalnya Al-Baqarah, sapi betina. Atau juga naqah, unta betina. Ada juga binatang yang sering kita baca mungkin suratnya, yaitu surat Al-Fil, gajah yang besarnya mungkin binatang darat terbesar saat ini. Tapi di sisi lain ada juga binatang-binatang kecil yang Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Adik di belakang sudah menyebutkan salah satunya semut atau bahasa Arabnya an-naml. Ada juga binatang kecil yang lain, misalnya laba-laba, al-ankabut. Ini juga dijadikan nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga binatang yang lain yang juga biasa kita baca namanya an-nahl. An-nahl. Dari ketiga binatang kecil ini kita coba untuk mengupas, kita coba untuk mengambil pelajaran dan hikmah bagaimana sifat manusia berdasarkan 3 binatang yang kecil ini, namun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah semut Bapak Ibu. Semut ini memang dia binatang yang luar biasa. Dia pekerja keras, ya, kompak, semangat. Tapi di sisi lain ada juga sifat-sifat yang mungkin bisa dikatakan buruk. Semut ini terkenal suka mengumpulkan makanan, suka mengumpulkan bahan makanan, menimbunnya, menumpuk-numpuknya di sarangnya yang bahkan mungkin tidak akan habis selama 2 tahun atau bahkan lebih. Padahal menurut riset umur semut itu tidak lebih dari 1 tahun saja. Maka perilaku ini menunjukkan bagaimana seseorang yang mempunyai sifat rakus, mempunyai sifat tamak. Bagaimana dia menumpuk-numpuk harta, bagaimana dia bekerja keras, tapi hartanya ditumpuk-tumpuk, tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan semut. Ya. Kemudian binatang yang kedua yaitu al-ankabut, atau bisa dikatakan lebah. Lebah ini
Kalau kita teliti, kalau kita baca referensi-referensinya, lebah ini mempunyai sarang yang disebut sarang lebah. Sarang lebah, astagfirullah, maaf. Sarang laba-laba. Maaf Bapak Ibu ya, bukan lebah tapi laba-laba. Al-ankabut, laba-laba. Laba-laba ini kalau mempunyai sarang, dia itu memang lentur, ya, dia elastis. Tapi begitu ada binatang yang terjebak di dalamnya, terperangkap di dalamnya, maka langsung dihabisin. Akan dimangsa oleh laba-laba tersebut. Maka apakah ada manusia yang seperti ini? Ada. Ada manusia yang seperti ini. Dia rela sikut kanan, sikut kiri, ya, untuk mencapai tujuannya. Bahkan jangankan rekan kerja, kadang-kadang saudaranya sendiri pun dijadikan korbannya. Kadang-kadang berantem, ya, kadang-kadang bermusuhan dengan saudara sendiri untuk mencapai apa? Tujuannya. Maka manusia yang seperti ini mirip dengan laba-laba, al-ankabut. Dia punya rumah, tapi rumahnya dijadikan sebagai perangkap untuk mencari mangsa. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut. Barang siapa yang mengambil perumpamaan, barang siapa yang mengambil wali, penolong selain Allah, maka dia diumpamakan seperti laba-laba. Ittakhadzat baita, sebagaimana dia membuat sarang. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Apakah banyak di sekitar kita mungkin keluarga-keluarga yang lemah seperti laba-laba? Ada. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan saudara-saudara sendiri pun dimusuhi untuk mencapai keinginannya, untuk mencapai targetnya. Kadang-kadang ketika bagi waris, ya, sering sekali terjadi ini. Anak, ya, ketika orang tuanya sudah meninggal, rebutan harta waris, sampai akhirnya bermusuhan, nggak mau ngomong, nggak mau silaturahmi, ya, bahkan Idul Fitri pun nggak mau maaf-maafan. Ada Bapak Ibu. Maka orang-orang yang seperti ini mirip dengan laba-laba, al-ankabut. Kemudian binatang ketiga yang Allah jadikan ibrah, yang Allah jadikan pelajaran untuk kita, yaitu an-nahlah atau an-nahl, yaitu lebah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wahai lebah, kata Allah, ya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan. Buatlah sarang-sarang di pegunungan. Wa minasyajari, dan di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan dari bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Jadi Allah mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di pegunungan, di pohon-pohon, ataupun di rumah-rumah, di bangunan yang dibangun oleh manusia. Dari ayat ini kita sudah bisa melihat betapa lebah merupakan binatang yang cerdas, binatang yang pintar, bahkan bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya, summa kuli min kullis samarat, kemudian kamu makanlah dari setiap buah. Allah meminta atau memerintahkan lebah untuk memakan makanan, mengambil makanan dari bunga-bunga, ya, bunga-bunga yang nantinya akan menjadi buah. Fasluki subula rabbiki dzulula. Allah kemudian memerintahkan lebah untuk mengambil jalan dari apa yang sudah Allah mudahkan untuknya. Artinya Allah memberikan jalan untuk lebah supaya gampang mencari makannya. Seperti itu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh.
Dari perut lebah ini nanti akan keluar minuman yang berwarna-warni. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna keemasan, bahkan ada yang kemerah-merahan. Dan inilah yang disebut dengan madu. Madu ini Masya Allah variasinya sangat banyak sekali Bapak Ibu, luar biasa ya. Kemudian apalagi kata Allah, fihi syifa'un linnas. Di dalam minuman tadi, di dalam madu tadi terdapat kesembuhan bagi manusia. Berarti madu ini mengandung obat. Banyak sekali dokter-dokter yang sudah mengerti akan hal ini mereferensikan madu sebagai pengobatan untuk kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Maka pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, maka kita berpikir kali ini. Kenapa kok sampai lebah Allah demikian angkat di dalam Al-Qur'an? Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, lebah ini binatang yang cerdas, tadi sudah saya sampaikan. Dari cara dia membentuk sarangnya saja sudah menunjukkan kecerdasannya. Bapak Ibu tahu bagaimana bentuk sarang lebah? Segi 4, segi 5, segi 6 atau segi 3 bentuknya? Segi 6 ya, heksagonal ya. Nah, ternyata menurut penelitian bentuk ini adalah bentuk yang paling ideal. Bentuk yang simple ya. Kemudian dia bisa kokoh begitu ya. Kalau ditumbuk-tumbuk dia sangat kokoh ya, beda dengan segitiga ataupun segi 4 atau bahkan lingkaran. Maka ini menunjukkan kecerdasannya lebah. Kemudian lebah ini kalau kita tadi baca ayatnya, dia hanya mengambil makanan dari saripati buah. Tidak pernah mengambil makanan dari yang buruk. Makanannya baik. Kemudian dari ayat tadi pun kita juga bisa ambil pelajaran, lebah itu mengeluarkan sesuatu yang baik, yaitu madu tadi. Maka tak heran kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat perumpamaan tentang lebah ini bagi orang mukmin. Kata beliau, masalul mu'mini kamasalin nahlah. Perumpamaan orang mukmin yang baik adalah seperti lebah. La ta'kulu illa thayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik. Wala tad'u illa thayyiban, dan dia tidak mengeluarkan dari badannya, dari tubuhnya kecuali yang baik. Wa in waqat fi syai'in la tuksiruhu, dan apabila dia hinggap di suatu tempat maka dia tidak merusaknya. Pernah Bu melihat sesuatu yang rusak karena lebah? Pernah melihat ranting patah karena lebah? Saya yakin tidak ada. Karena lebah bisa terbang dan badannya pun bisa dibilang ringan. Maka Bapak Ibu hadirin salat subuh rahimakumullah, orang mukmin yang baik akan paling tidak memiliki 3 sifat ini. 3 sifat yang bisa kita ambil pelajaran dari lebah. Yang pertama apa? Tidak memakan kecuali yang baik. Orang mukmin yang baik, yang soleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu berusaha untuk mencari rezeki, menjemput rezeki, mengambil makanan dan minuman yang halal dan thayyib saja. Dia pasti akan menghindari makanan-makanan yang haram. Ini adalah mencontoh dari lebah. La ta'kulu illa thayyiban, kata Rasulullah. Tidak makan kecuali dari yang baik. Kemudian lebah juga yang kedua, wala takhruju illa thayyiban, dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, maka yang keluar dari dirinya adalah sesuatu yang baik. Perkataannya baik, lemah lembut, ya, tidak kasar, apalagi ngomong yang jorok misalkan. Maka inilah yang perlu kita teladani dari lebah tadi. Orang mukmin yang baik pun tidak akan keluar dari dirinya perilaku yang buruk. Dia selalu ramah, murah senyum, ya. Kemudian dia senang membantu orang lain dan lain sebagainya. Kemudian
Lebah juga fa'in waqat fi syai'in la tuksiru. Lebah tidak merusak di mana dia hinggap. Maka seorang mukmin yang baik dimanapun berada, dia tidak akan pernah membuat kerusakan. Dia tidak akan membuat hal-hal yang provokatif yang bisa menghancurkan lingkungan tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kaitannya dengan Ramadan kali ini adalah ketiga sifat ini bisa disebut dengan kebermanfaatan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali peluang-peluang kita untuk mengikuti lebah. Banyak makanan yang halal, yang thayyib. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang baik-baik. Bisa kita bersedekah, bisa kita memberi buka puasa, bisa kita memberi apapun sedekah yang terbaik dari kita untuk kebermanfaatan. Dan selain itu di bulan Ramadan yang suci ini kita pun juga bisa mempererat silaturahmi dengan tetangga-tetangga. Sering kita berjumpa di masjid untuk salat tarawih misalkan, maka hubungan antara muslim yang satu dengan yang lainnya akan semakin erat, akan semakin baik, dan akan semakin kompak. Maka inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ketiga binatang tadi. Jangan jadi seperti semut yang bekerja keras, menumpuk-numpuk harta, bahkan tidak habis sampai 7 turunan. Ya, jangan sampai kita seperti al-ankabut, laba-laba yang kerjaannya merusak hubungan ya dengan keluarga, dengan teman sejawat. Dan jadilah kita seperti lebah yang banyak memberikan manfaat bagi manusia, terutama di bulan suci Ramadan. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. 3 sifat manusia, yang 2 kita harus hindari, yang 1 kita harus laksanakan supaya kita bisa menjadi muslim yang baik, kita bisa menjadi mukmin yang baik. Dan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasanya, sholatnya, tilawah Al-Qur'annya, sedekah, infaknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Faji. Ya, makasih Kak Didi.